Hidup buruh, hidup buruh. Ayo semuanya teman-teman sekalian yang baru datang turut bergabung. Teman-teman sekalian, terima kasih atas kehadirannya menyempatkan waktu 5-10 menit sebelum melanjutkan aktivitas. Dan ini kami sampaikan sudah dikoordinasikan dengan manajemen perusahaan. Jangan khawatir, ini semuanya sudah terkondisikan. Yang pertama, sebagaimana instruksi yang disampaikan melalui sosial media, melalui papan pengumuman di gate dan di loker-loker room, disampaikan bahwa tiap tahun kita punya kegiatan rutin wajib, yaitu memperingati Hari Ulang Tahun FSPMI, dan tahun ini adalah tahun ke-24. Kami sampaikan FSPMI Serikat Pekerja yang masih aktif dan tetap pada jalur perjuangan. Momen ulang tahun bukan momen untuk kita bersenang-senang maupun melakukan hiburan-hiburan dan sebagainya. Itu boleh dilakukan setelahnya. Artinya seperti biasa, setiap hari ulang tahun FSPMI, hari H, kita tetap melaksanakan aksi damai di kantor pemerintahan. Karena apa? Karena kita belum sejahtera. Sampai sejahtera apa belum? Sampai sudah sejahtera apa belum? Karena kita belum, maka suara-suara ini wajib diteruskan dan suara ini terus harus didengungkan. Dan isu utama kita pada aksi besok di hari ulang tahun SPMI tahun 2023 ya tetap yang pertama adalah tolak Omnibus Law. Dan di situ apalagi tahun ini sudah dikeluarkan peraturan pemerintah atau Perpu terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Yang di situ isinya tidak jauh beda. Di situ semakin mengancam kesejahteraan kita. Salah satunya yang paling berbahaya adalah terkait hal jenengan, terkait pesangon. Sudah paham ya Pak ya? Itulah mengapa saya masih ingat bahwa yang tahun yang lalu tanpa dikomando oleh PUK jenengan sudah luar biasa melakukan perizinan hingga aksinya kita seluruh karyawan, seluruh anggota SPMI mengikuti aksi tanpa bahkan diwajibkan untuk mengikuti aksi. Terima kasih. Kemudian jadi hari Senin besok seperti biasa kami sudah mengkoordinasikan dengan perusahaan bahwa hari Senin besok tetap shift sore dan shift malam. Kami mohon partisipasinya seluruh anggota SPMI. Kita kumpul di sebelahnya posnya security ya, di area F. Kemudian kita berdoa dulu, minimal sarapan pagi, ada tumpeng kecil-kecilan, kita berdoa, dan kemudian kita berangkat aksi. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Tolong bantu sampaikan ini. Kami tidak melakukan sosialisasi kepada shift sore dan shift malam karena kami melihat, yang pertama melihat situasi kondisi cuaca dan juga teman-teman terkadang dibutuhkan istirahat lebih dengan kondisi cuaca. Makanya kami fokuskan pada siang hari ini setelah sholat Jumat. Mohon dibantu sosialisasinya. Yang kedua, tahun ini kami juga sedang melakukan pembaruan database. Dan di situ akan ada penggunaan aplikasi baru terkait dengan SPMI yang nanti akan kami share, kami bagikan. Semuanya dirubah Pak, mulai dari identitas, kevalidan anggota, dan juga penggunaan ini diharapkan semuanya menggunakan. Di situ manfaatnya banyak. Salah satunya adalah untuk momen advokasi dan momen untuk teman-teman berjual beli. Bisa melakukan jual beli ketika menggunakan aplikasi tersebut. Itu salah satu manfaatnya. Yang ketiga, ada permintaan banyak dari beberapa anggota yang membutuhkan data terkait pendaftaran jalur afirmasi anak buruh. Betul ya? Ada beberapa anaknya mau daftar di jenjang SLTA dan SMA. Terima kasih Pak Security, ditahan sebentar 10 menit ya. Kami sampaikan karena sekarang sedang pembaruan database, dalam 1 bulan itu akan kami bantu. Sebelumnya kami akan melakukan komunikasi dan meminta melakukan audiensi oleh pimpinan cabang untuk beraudiensi dengan Kementerian Pendidikan. Karena faktanya apa? Bukti terbaru tahun kemarin 20, hampir sekitar 30 anggota kita yang mengajukan bantuan keterangan untuk pengajuan daftar afirmasi anaknya, itu ternyata hanya 1 yang lolos. Ini sebuah masalah buat kita. Ada apakah benar jalur afirmasi ini benar-benar digunakan oleh pemerintah atau ada permainan di dalam sehingga jalur afirmasi yang harusnya 5% untuk anak buruh itu bisa jadi dimasuki atau digunakan oleh pihak-pihak yang tidak betul, tidak benar digunakan oleh misalnya anak pejabat dan sebagainya. Harapannya itu tidak, itu perlu kita konfirmasi. Jadinya bagi teman-teman yang membutuhkan data itu kami bantu, mohon ditunggu 1 bulan, kami lakukan audiensi dan memberikan surat keterangan. Dan yang berikutnya terkait upah dan bonus, teman-teman sekalian semuanya sudah menerima ada beberapa perubahan peringatan. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada support teman-teman sekalian. Kami mohon maaf apabila setiap kami mengusahakan kesejahteraan anggota
tidak selalu bisa maksimal, baik itu upah bonus. Tapi saya percaya teman-teman bisa memahami semuanya sudah melalui proses yang benar, melalui perundingan, ada komunikasi dan sebagainya. Bisa dipahami teman sekalian ya. Undang-undang ini kurang apa kurang akeh kurang ya Pak ya. Ada beberapa kenaikan tunjangan dan kami sampaikan khusus untuk tunjangan transport 2 dan tunjangan DTK ini akan kami fikirkan untuk dibahas pada bulan 6. Dan sebelum masa itu kami akan mencoba mendata jarak tempuh teman-teman setiap hari dengan lokasi perusahaan itu berapa kilo. Kami minta ada 2 hal terkait tunjangan transport. Yang pertama adalah update data. Kami melihat data yang digunakan perusahaan untuk penggunaan tunjangan transport 2 itu saya kira sudah waktunya untuk diupdate. Betul kan Pak? Terus akhirnya saya harus pindah omah, biar bujang, kemudian rapi, dan tentunya datanya sudah berubah. Ini perlu kita update dan baru kita bahas kenaikannya, rumusannya perlu kita tingkatkan dan sebagainya. Kami sedang mencoba meramu gimana caranya agar teman-teman dalam mengisi data itu lebih mudah. Paling tidak hampir sama dengan yang digunakan oleh perusahaan kemarin, pembaruan data. Dan itu kemarin disampaikan di perundingan akan kita gunakan 2 data Pak, dari data perusahaan maupun data kami, ada masing-masing data jarak rumah karyawan, itu kita adu. Maksudnya kita bandingkan bahwa memang benar-benar ada perubahan data. Itu. Dan yang kedua terkait tunjangan DTK, itu kami sampaikan bahwa kami paham perusahaan sangat konsen terhadap K3 dan kami melihat tunjangan DTK ini juga saya kira juga perlu ditingkatkan. Setuju ya? Tunjangan DTK terutama untuk teman-teman yang di area yang semuanya berbahaya di sini, tapi khusus area foundry misalnya. Saya tidak mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman yang bagian akunting, tapi saya kira bisa dipahami bahwa sama-sama bagian foundry, tapi ketika dia bagian pegang komputer dengan pegang melting, harusnya beda tunjangannya, betul ya? Dan saya kira itu perlu ditingkatkan, apalagi ini sejalan dengan usaha perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha untuk membenahi budaya K3, dan salah satunya dimulai dari itu. Sepakat teman-teman sekalian ya? Baik, terima kasih teman sekalian, itu saja cukup. Sampai jumpa hari Senin bagi sip sore dan semalam. Terima kasih kehadiran jenengan semua ini sudah disampaikan, sudah kami komunikasikan dan dipantau oleh perusahaan. Ini adalah bukti bahwa kita PUK SPMI PT Parin masih kompak, dan itu adalah salah satu kekuatan kita untuk meminta hak kita setelah kita melaksanakan kewajiban kita sebagai pekerja dan sebagai karyawan PT Parin. Sepakat? Terima kasih, hidup buruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SPMI, SPMI, SPMI. Matur nuwun. Silakan lanjut. Pak. Jenengan tahun ini jadwal lagi. Nama nih? Anak daftar jalur afirmasi. Nggih. Nggih, tahun ini ya. Ya niki sih. Soalnya tahun ini kuwi sing dapat nyata sing lolos sing situ to. Nah, iki perlu ditakokno apa emang jalur afirmasi anak buruh